Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan menyampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah ya, amal yang selalu kelimpahan rahmat, amal yang selalu mengalir positif dan pahalanya, dan kelak mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan manfaat, barokah, maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika dapat maghfirah, dapat berkah barokah, maka tidak ada lain yang kita dapatkan yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, apa yang bisa kami bahas dan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini sesuai dengan judul, yaitu adalah bila susah, bila ruwet, dan kita akan juga bila kita sakit, apa solusinya? Solusinya sahabat, ini ada 3 tip dan cara menurut syariat, menurut ala Rasulullah, tip-tip yang Rasulullah ini kita sampaikan, ini perlu kita tiru dan perlu kita contoh. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah menurut syariat yang ada itu sebenarnya sangat sederhana, tapi faktanya itu memberikan betul-betul solusi yang tepat, solusi yang bisa kita lanjutkan, bisa kita terapkan. Apa saja? 1. Bila pikiran sampean tidak tenang, pikiran itu susah, pikiran itu gelisah, resah, gelisah, kecuali ketika cowok belum ketemu dengan pacarnya, beda lagi. Jadi ketika hati ini resah, ketika pola pikir ini capek, hati ini tidak tenang, gelisah, resah, ini apa solusinya? Apa solusinya? Kalau terjadi seperti ini kepada kita semua, solusinya 1, tidak tenang ya. Kadang-kadang uang banyak tapi tidak tenang. Uang banyak tidak tenang, kondisi gak ada masalah apa-apa tapi resah, gelisah, seakan-akan ada rasa sesuatu yang kurang. Apa solusinya? Yang pertama, periksalah sholatmu, ya, periksalah sholatmu, cek sholatnya. 1, sholatnya kita semua ini, sholatnya sampean ini, apakah zuhurnya tepat waktu? Apakah asarnya tidak bolong? Apakah maghribnya tepat waktu? Jadi ketika kita ada rasa susah, ribet dengan urusan, capek dengan pola pikir yang ada, kalau terjadi seperti itu, tidak ada rasa bahagia sama sekali di hati kita, tidak ada rasa senang. Kalaupun ada rasa senang itu semu, hanya sementara. Bagaimana caranya? Periksalah sholatnya kita, periksalah sholat sampean. Apakah sholat kita sudah genap 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau ketika waktunya sholat nyampe, apakah kita lalai dengan waktunya? Makanya caranya bagaimana? Sholatlah tepat waktu dan jangan sampai bolong-bolong sebanyak 5 waktu itu. Itu solusi yang pertama.
ya, biar hati ini tenang, pola pikir lancar, segala urusan lancar. Ini yang pertama, ya, kalau hati susah. Terus yang nomor 2, yang nomor 2, bila rezeki tidak berkah, bila rezeki kita tidak barokah, tahu-tahu habis, tahu-tahu sudah gak bisa beli apa-apa, banyak masalah, ya. Kadang rezeki kita itu hasilnya itu 2 juta, tapi ada keperluan 3 juta, hasil 4 juta, ada kepentingan 5 juta, habis berkah barokah rezeki tidak ada sama sekali. Bahkan masalah datang, masalah datang terus, gangguan coba rumah tangga selalu ada, selalu tiap saat selalu ada. Apa itu kalau terjadi? Cek sampean, apakah kesampean ini, apakah jenengan sudah berbaktilah kepada orang tua? Apakah sudah mengasihi orang tua? Kalau orang tua masih ada, apakah tiap Jumat sedekah ke orang tua? Kalau orang tua tidak ada, apakah mendoakan orang tua setiap Jumat dengan baca Yasin dan ngaji? Cek, mungkin itu berbakti kita sebagai anak kepada orang tua kurang. Cek, ya, karena orang tua itu bagaikan dengan tongkat sakti yang bisa dibuat kita jimat. Cek keberadaan kita, berbakti kita kepada orang tua. Kalau kepada orang tua itu orang tua berbakti kepada orang tua, kasihan orang tua, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Banyak cerita sudah apa yang saya sampaikan dari kemarin. Kalau berbakti ke orang tua akan balasannya luar biasa. Jangan apalagi sampai menyakiti, jangan. Berbaktilah kepada orang tua, walaupun hanya memijit badannya, itu sudah orang tua merasa diperhatikan dan orang tua sudah merasa disayangi oleh anaknya. Itu 2. Nah, yang ketiga adalah bila sering sakit. Ya, kita sering sakit dohiron wa batinan, sakit fisik maupun batin. Itu solusinya apa? Solusinya kalau kita sering sakit atau sering sakit-sakitan, bahkan ketika kita sakit untuk sembuh pun sulit. Caranya bagaimana? Itu solusinya bukan ke dokter. Apa solusi dan caranya? Kalau kita sering sakit, sesuai dengan anjuran Rasulullah, sesuai dengan petunjuk ala Rasulullah, sering-seringlah berpuasa. Solusi yang tepat itu berpuasa. Karena segala bentuk badan kita, itu 70% hanya dari makanan. Berpuasalah. Juga dari segi medis, ya, dari segi ala dokter, orang yang mau operasi badan pasti disuruh berpuasa dulu, ya. Ini ala Rasulullah sudah menganjurkan, menyampaikan kepada umatnya biar kita sehat, itulah berpuasa. Bahkan ketika itu belum ada medis, bahkan ketika itu belum ada istilah kedokteran, ini Rasulullah sudah menganjurkan kalau kita ingin sehat itu berpuasa. Nah, puasa yang bisa kita lakukan, puasa yang bagaimana? Ini sunnah Rasulullah saja. Sunnah Rasulullah itu puasa itu kita lakukan puasa Senin dan Kamis. Hari Senin kita puasa, Selasa, Rabu tidak puasa, hari Kamis kita puasa lagi. Itu sunnah Rasulullah. Pahalanya besar. Kalau orang dulu kan, ketika biasa dulu mbah saya tuh bilang, jangan puasa di hari Senin dan Kamis, takut gila. Itu bisa saja gila kalau niatnya salah. Atau kita puasa niat puasa karena membuat perempuan itu ikut saya, atau lobby atau jampi-jampinya diterima, akhirnya dipuasakan hari Senin dan Kamis. Itu yang membuat orang gila, itu yang membuat orang fatal. Tapi kalau niat karena Allah, niatnya memang karena
ikut ala Rasulullah, insya Allah tidak akan tidak akan gila. Kan saya sudah lakukan itu, ya saya sudah lakukan itu, dan alhamdulillah ya memang terbukti manjur. Dan juga teman saya yang hari ini sudah pensiun dari guru itu, dulu ketika masih muda itu biasa berpuasa, sampai sekarang alhamdulillah masih kondisinya sehat, fit, dan fisiknya ini bisa diandalkan walaupun kondisi sudah sepuh, sudah tua. Ini kalau istiqomah, kalau terbiasa kita lakukan itu ala Rasulullah berpuasa. Bisa dicoba, bisa dicoba. Karena semua itu kalau tidak berbarengan dengan takdir Allah, tidak bersamaan dengan la haula wala quwata illa billah, mungkin juga sulit untuk melakukan. Tapi kalau sudah terbiasa, tapi kalau niat kita ikhlas, istiqomah wal karomah, insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah. Ada jalan. Jadi kalau sering sakit-sakitan, kadang sakit ini sakit itu, gak ada selesainya, cobalah berpuasa. Cobalah berpuasa, ya, Senin dan Kamis. Jadi ketiga cara ini, tip ini mungkin ini sederhana, ya, sederhana. Tapi sederhana ini insya Allah gitu, ya, bisa kita coba dan bisa kita lakukan. Kalau rezeki kita juga seret, rezeki kita itu sulit, susah, tidak lancar, itu solusinya adalah perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Apa saja mari kita sedekahkan yang kita punya, ya sedekah. Uang sedekah, beras terserah sudah. Apa yang mampu dan apa yang bisa kita sedekahkan kepada orang lain. Insya Allah juga gitu. Sedekah subuh ya, yang bisa saya lakukan itu sedekah subuh. Soalnya sebenarnya bukan masalah harta saja yang buat orang bahagia, tapi ketika pikiran, kadang-kadang ya kalau saya malam hari itu bisa sujud kepada Allah, bisa dekat kepada Allah, bisa mengangkat tangan dan mengharap ridho Allah, siangnya dan paginya kadang bahagia. Dan bahkan tidak punya uang, bahagia, hati ini bahagia, jiwa ini tenang, serasa dekat kepada Tuhannya, luar biasa. Itulah orang-orang yang ciri-ciri orang yang soleh dan soleh yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang lain. Artinya yang bisa merasakan hati ini hanyalah kita sendiri. Makanya tips sederhana ini bisa kita coba dan bisa kita lakukan. Terima kasih ya, mungkin itu Pak sahabat saya pada pagi hari. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah apa yang saya sampaikan, yang menyimak dan menyampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah, ya. Terima kasih, salam sehat, salam beraktivitas pagi ini, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum